Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa kepada Allah semoga teman-teman saya, subscriber saya nanti bisa berziarah ke sini, lihat perhiasan-perhiasan surga, maka lihatlah Jabal Uhud. Teman-teman bisa teman-teman ikuti saya juga. Kita bersalam juga kepada paman Rasul dan juga kepada Mus'ab bin Umair juga yang dimakamkan di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya akan berziarah ke para syuhada Uhud, karena hari ini saya akan pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dan bisa kita lihat sekarang di kondisi di kota Madinah sangat sepi. Saya mau pamitan dulu, mau berziarah dulu, karena ke Rasul sudah, ke Baqi sudah, dan tinggal ke syuhada Uhud yang belum. Dan sebelum saya lanjut, dan seperti apa perjalanan saya berziarah ke para syuhada Uhud dan juga ke Jabal Uhud, sebelum saya lanjut, teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk berita-berita terbaru tentang sirah nabawiyah dan juga tentang Haramain Makkah dan Madinah. Di depan kita ini adalah Jabal Uhud, yaitu Jabalun min Jabalil Jannah, gunung yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan diangkat ke dalam surganya. Gunung ini yang cinta kepada Rasulullah, dan Rasulullah para sahabatnya juga cinta kepada gunung ini. Nanti setelah sampai di bawahnya kita akan ceritakan kisahnya insyaallah. Dan sekarang saya ditemani Ismul Karim, Habibi. Ismul Karim Muhammad Ashraf. Muhammad Ashraf Pakistan. min Pakistan. Masya Allah, beliau dari Pakistan. Di Ghar, kita sah Ghar. Dari sini ya. Dari sini itu kalau mau masuk ke goanya Rasulullah SAW, di dalam sana itu teman-teman, goanya jauh ke dalam itu ditutup. Dan tempatnya kemarin saya datang ke sana itu wangi banget. Ini adalah salah satu juga Jabal Uhud, di mana orang-orang yang sholat jenazah, kata Rasulullah, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qiratan, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Barang siapa yang melihat jenazah lalu ikut menyolatkannya, maka dia mendapatkan satu qirat. Dan barang siapa yang ikut menyolatkan dan juga ikut menguburkan, maka kata Rasulullah dia mendapatkan dua qirat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wamal qiratani ya Rasulullah?" Apa itu dua qirat ya? Apa itu dua qirat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Mithlu jabalainil 'azimain," seperti dua bukit yang agung, yang besar seperti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah Jabal Uhud. Ini yang terbentang, ini adalah Jabal Uhud, gunung yang nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan sebagai perhiasan surga. Jadi gunung ini nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat berkat kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau gunung saja bisa diangkat ke dalam surga karena cinta kepada Rasulullah, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya teman-teman, situasi di Jabal Uhud ini sangatlah sepi ya. Masya Allah. Di sini biasanya orang-orang jualan, ramai banget. Mungkin pernah ada yang melaksanakan ibadah umroh. Para subscriber saya bisa kita lihat di sini kalau musim umroh ini sangat ramai sekali. Sekarang cuman ada petugas-petugas kebersihan saja yang menjaga kebersihan. Assalamualaikum. Kaif halak mudir? Masya Allah, futur marra kois. Yes, sarapan. Ini adalah tempat orang-orang berjualan. Jadi di sini kadang kesalahan para jamaah ketika datang ke Jabal Uhud itu teman-teman ya. Ketika datang ke Jabal Uhud,
mereka tidak berziarah dulu kepada para sahabat Rasulullah, tapi mereka malah berbelanja terlebih dahulu kepada orang-orang yang jualan di sini. Itu kesalahan, ya. Itu kesalahan karena apa? Karena harusnya ketika datang ke sini mereka terlebih dahulu itu berziarah kepada para sahabat-sahabat Nabi, kepada paman Nabi, kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang dimakamkan di medan Uhud ini. Maka selesai ziarah, barulah mereka berbelanja seperti itu. Karena ya seperti itulah ya. Ini juga dibutuhkan himbauan daripada mutawif bagaimana pentingnya itu ketika kita hendak melakukan suatu ziarah itu niat tujuan kita pertama kali berangkat dari hotel itulah kita selesaikan dulu, baru kita boleh belanja-belanja seperti itu. Ya, khamsarial itulah yang menggoda para jemaah. Dan subhanallah, ini adalah Jabal Uhud. Ini adalah para syuhada yang meninggal dan yang dikuburkan di pemakaman Uhud ini. Itu adalah makam Sayyidina Hamzah, teman-teman. Ini adalah makam Sayyidina Hamzah. Di mana diketahui ini adalah makam Sayyidina Hamzah? Karena dahulu di sini pernah terjadi banjir bandang yang mengangkat satu jenazah. Dan ternyata jenazah tersebut diketahui sebagai sebagai jenazah Sayyidina Hamzah dari goresan dadanya, dari belahan dadanya. Maka kita bersalam dulu kepada para syuhada Uhud. Teman-teman bisa ikuti saya juga. Kita bersalam juga kepada paman Rasul dan juga kepada Mus'ab bin Umair juga yang dimakamkan di tempat ini. Juga kita bersalam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya amman Nabi Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Assalamualaikum ya asadallah wa asada Rasulillah. Assalamualaikum ya sayyidash syuhada. Assalamualaikum ya Mus'ab bin Umair, ya qa'id al-mukhtar, ya man athbatah qadamayhi ala rimah hatta atahul yaqin. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Allahumma jazihim anil Islam wa ahlahu wa afdalal jaza warfa' darajatihim wa akrim maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Oke, teman-teman, ini lokasi atau sekarang situasi terkini dari Jabal Uhud ya. Itu adalah Masjid Sayyidina Hamzah, dan di situ juga ada tempat jualan, sangat sepi sekali tanpa jemaah umrah. Alhamdulillah. Dan itu adalah Jabal Rumah ya, Jabal Rumah atau Bukit Pemanah, di mana tadi saya juga sampaikan salam kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah komando yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW ketika perang Uhud terjadi. Rasulullah merintahkan kepada Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabatnya untuk tetap tinggal di atas Jabal Rumah itu. Ternyata ini pasukan Mus'ab bin Umair ini, para pemanahnya malah turun ke bawah, ikut membantu memilih atau memunguti ghanimah atau harta rampasan perang. Di situ Khalid bin Walid dengan kecerdasannya, Khalid bin Walid langsung menyerbu dari arah belakang dengan pasukan berkudanya, sehingga pasukan kaum muslimin terjepit dari dua arah. Yang semula orang-orang kafir lari jadi kembali dan diserang lagi dari belakang oleh Khalid bin Walid dan pasukannya, sehingga kekalahan dialami oleh kaum muslimin. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa kepada Allah semoga teman-teman saya
subscriber saya nanti bisa berziarah ke sini dan bisa melihat langsung Jabal Uhud di belakang kita itu, yang mana gunung itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat ke dalam surganya. Semoga dengan kita bisa memandang dan melihat Jabal Uhud itu, nanti di akhirat penglihatan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melihat kembali Jabal Uhud dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu teman-teman. Jadi kalau kita sholat jenazah teman-teman, pahalanya seperti itu ya. Kalau di Indonesia dapat 1 bukit Uhud. Tapi kalau kita sholat jenazah di Masjidil Haram dapat 100.000 pahala seperti itu. Bukit seperti itu ya. Gunung seperti itu. Kalau sholat di Masjidil Nabawi, 1 kali sholat jenazah mendapatkan 1000 bukit seperti itu. Masya Allah teman-teman sekalian. Ini Jabal Uhud. Kata Rasulullah, kalau kalian ingin melihat perhiasan-perhiasan surga, maka lihatlah Jabal Uhud. Jadi karena gunung ini nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat ke dalam surganya. Dan seperti inilah suasana ketika umrah ditutup ya. Ketika umrah ditutup, Masya Allah sepi banget. Biasanya di sini rame banget jam segini. Sekarang jam 10 ya teman-teman. Biasanya di sini rame banget. Tapi sekarang sangat sepi karena jamaah umroh sudah ditutup. Ya, ini biasanya tempat-tempat orang-orang berjualan di sini ya. Masya Allah. Makanya orang-orang atau ustadz-ustadz kalau membawa jamaah jarang yang parkir di sini. Jarang yang parkir di sini. Kenapa? Karena kalau parkir di sini jamaahnya mereka gak jadi untuk berziarah atau bersalam kepada para syuhada Uhud, tapi malah belanja di situ, nyangkut di situ semua. Padahal tujuan mereka datang ke sini untuk berziarah. Dan kalau menurut saya ini harus ya, penting untuk berziarah ke syuhada Uhud ini karena mereka inilah orang-orang yang berjuang di awal-awal penegakan Islam. Anak-anak mereka menjadi yatim. Anak-anak mereka menjadi yatim, istri-istri mereka menjadi janda. Banyak orang tua kehilangan anaknya, banyak anak kehilangan orang tuanya juga. Jadi kita harus hargailah perjuangan mereka. Kalau di Indonesia kita kenal dengan ziarah wali, maka di sini kita kenal dengan ziarah para sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi mungkin ini pesan-pesan dari saya dari kota Madinah, bahwa ketika kita datang berziarah ke kota Madinah, selesaikan dulu tujuan kita untuk berziarah kepada para sahabat, lalu selesai itu boleh kita belanja-belanja seperti itu. Kenapa? Agar tidak mengurangi kemurnian niat kita ketika kita berziarah ke para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kan galil adab ya, kurang sopan kepada para sahabat ketika dari hotel berangkat bilangnya ingin berziarah kepada para sahabat, tiba-tiba sampai di sini malah sibuk dengan belanjaan. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya karena kasihan nih sopir taksinya sudah menunggu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan share juga video ini untuk membantu saya untuk mengembangkan channel ini agar lebih semangat lagi membuat konten-konten baik dari kota Makkah ataupun Madinah. Wabil khusus tentang ibadah haji dan ibadah umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.